Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Insyaallah kita kumandangkan kebesaran Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang satu, dan segala puji bagi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita dipertemukan di Idul Fitri ini, kembali ke suci, yakni setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa yang merupakan pensucian diri dari segala nafsu dunia, terutama makan, minum, dan hubungan sama istri. Betul-betul kita nihilkan daripada nafsu-nafsu itu, kita perangi sementara hingga waktu maghrib. Ini pendengar yang dirahmati Allah, nafsu-nafsu itulah yang mencelakakan kita. Dari soal makan bisa menimbulkan kita menimbulkan berbagai penyakit. Bila makan itu tidak sesuai dengan porsi, bahkan kita berlebihan daripada karbohidrat, tepung, nasi, dan lain-lain, itu memicu daripada pankreas produksi enzim pankreas, yakni enzim yang mengubah zat gula darah, gula karbohidrat menjadi tenaga tidak ada lagi, karena terforsir oleh kita senantiasa makan banyak daripada karbohidrat, sehingga memicu kerja daripada enzim pankreas. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya disinilah perlunya kita mengekang sedikit daripada kemauan makan kita yang tidak terbatas, sampai kita dikatakan rakus, na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah, saking banyaknya uang, saking banyaknya nikmat dari Allah, berbagai menu kita beli atau kita masak, ujung-ujungnya adalah kita tidak memperhatikan keseimbangan makanan. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga dengan puasa itulah sedikit menurunkan daripada fungsi-fungsi kelenjar pankreas untuk tidak terforsir mengimbangi makanan kita yang masuk. Karena dengan puasa itu asupan makanan menjadi berkurang, sangat berkurang, karena selama 14 hari di siang hari kita nihil
makan. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sumu tasiku, bila kalian berpuasalah sehingga kamu sehat. Ini lawanlah sakit jasmani, sakit badan, gula dan lain-lain, darah tinggi dan lain-lain dengan puasa, resep Allah. Lalu dengan gerakan sholat 5 waktu di masjid, inilah melawan penyakit dengan terapi Allah. Gerakan sholat tahajud, gerakan sholat 5 waktu, gerakan dari badan untuk sholat, itulah memicu daripada sehatnya badan. Kemudian berpuasalah minimal Senin Kamis setiap minggu. Itu akan lebih membantu daripada kita keluar uang banyak untuk menyembuhkan tubuh kita. Sedikit membantu daripada metabolisme tubuh ini. Ini resep yang sangat canggih. Kalau perlu puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini untuk terapi yang sangat mendalam, pendengar yang dirahmati Allah. Terapi yang sangat murah. Dan ini terapi dari Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak susah-susah pemerintah mendirikan rumah-rumah sakit, menggaji dokter, menggaji perawat. Karena kebiasaan buruk daripada umat Islam tidak mentransfer daripada terapi Allah lewat sholat tahajud, sholat 5 waktu, gerakan yang sempurna, lewat uzu, kemudian lewat puasa. Itu dibantu kesehatan kita, normalisasi kesehatan kita. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak bisa kecuali mengenal karakteristik Allah, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak membutuhkan semua selain Allah. Qiyamuhu binafsi, tidak membutuhkan semua. Dia berdiri di atas sendiri oleh Allah, dirinya sendiri, yaitu Allah. Kita puasa, saudara pendengar yang dirahmati, kita puasa akan mengekang 99 pintu fitnah setan. Dengan puasa, harian darah itu tidak dimasuki oleh setan, nafsu syahwat. Sehingga dari syahwat dunia itulah, syahwat makan, syahwat seksual, itu akan memicu daripada kita berbuat jahat. Dengan adanya puasa itu kita akan lebih empati dalam artian kita peduli kepada sesama yang fakir miskin. Kita merasakan bagaimana keadaan sesungguhnya diri fakir miskin yang sehari makan, kadang sehari tidak makan. Kita dicoba untuk Allah menyamakan diri kita kepada kaum fakir miskin dengan caranya puasa ini, pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita diuji oleh Allah dengan sedikit kesusahan, menderita, lapar, dahaga, haus, lemah. Itu saat puasa. Mampukah kita? Insya Allah mampu. Kemampuan itu adalah karena hidayah Allah. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Kurang dan lebihnya itulah puasa. Puasa menyehatkan rohani, batin, dan menyehatkan jasmani. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara penyehatan rohani atau jiwa manusia dari puasa ada satu, dia timbul rasa empati. Dia menyelami orang-orang yang kesusahan, yakni lapar, haus, dahaga. Ini yang utama, pendengar. Dia menjadi jiwa yang tawadu, tidak sombong. Kul kullu min indillah, inna lillah. Sesungguhnya semua dari Allah. Kul kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Inna lillah, semua dari sisi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah. Yang kedua, puasa adalah membangkitkan kita ketawaduan, rendah diri di hadapan Allah, rendah diri di hadapan manusia, tidak sombong dan rendah diri di hadapan Allah.
Rendah diri di hadapan Allah itu yang Allah sukai. Karena manusia tidak bisa tanpa Allah. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang memberi ruh, Dia yang memberi makan, Dia yang memberi oksigen. Tidak bisa pendengar yang dirahmati Allah. Kita serba membutuhkan. Tidak mungkin kita tidak butuh oksigen. Kalau tidak butuh oksigen kita mati. Mati seketika kalau kita tidak bernafas. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya makna terpenting dari puasa adalah kesabaran, keikhlasan, kedawaduan, empati sosial, peduli sosial. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak sombong. Kenapa Allah memerintahkan ibadah yang sangat unik ini, yakni puasa ini? Ya itulah. Kita tidak bisa mendekati Allah kecuali kita menyelami karakteristik Allah, yaitu tidak makan, tidak minum. Itu. Kita tidak bisa dekat Allah kecuali kita melaksanakan ibadah puasa, dekat kepada Allah. Seluruh kemampuan atau hasrat dunia kita nihilkan dulu. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, suami tidak boleh, kita nihilkan dulu, bukan untuk selama-lamanya. Kalau selama-lamanya pun tidak bisa, pasti kita mati. Ada batas, ini toleransi, ini 14 jam insya Allah. Demikian.